Selamat datang dan selamat pagi bagi para Bapak Ibu di acara penyerahan hasil penilaian dan pengakuan kelayakan akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi Badan Kepegawaian Negara tahun 2021. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Bagi para tamu undangan yang baru saja tiba, kami persilahkan untuk melakukan registrasi untuk kemudian menempati kursi yang telah kami sediakan, dimulai dari kursi terdepan terlebih dahulu. Tidak lupa juga kami ingatkan kepada para peserta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung, yaitu menjaga jarak sosial, mencuci tangan sesering mungkin, dan memakai masker. Terima kasih. Selain Islam dimohon berdoa sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan penyerahan hasil akreditasi penyelenggaraan penilaian kompetensi Badan Kepegawaian Negara tahun 2021. Dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak kami, lindungilah kami dari segala bahaya. Kuatkan tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kemudahan, kecerdasan, kearifan, dan keikhlasan. Ya Allah, ya Rahim, kami berserah diri, memohon ampun dan kasih dari-Mu. Kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Rahmat. Para hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan penilaian dan pengakuan kelayakan akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi tahun 2021 oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara. Kepada Bapak Wakiran dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Arya Wibisana. Juga yang kami hormati Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Supranawa Yusuf, yang pada kesempatan ini hadir secara daring. Juga yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BKN, Ibu Imas Sukmaria, Sekretaris Utama yang pada kesempatan ini hadir secara daring, Bapak Haryomo Dwi Wurtanto, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Bapak Suharmen, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian, serta Bapak Ibu Asesor Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Ibu Yulina, Bapak
Nyoman Arsa dan Bapak Purwanto. Juga yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu penerima akreditasi yang hadir secara langsung pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Bapak Marsikal Madya TNI Doni Irmawan, juga yang kami hormati Sekjen Kementerian Desa dan PDT, Bapak Taufik, Sekretaris Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak, juga Sekretaris Utama BKKBN, Bapak Taufik, dan staf ahli bidang reformasi birokrasi Kementerian ATR BPN, Bapak Gunawan. Dan yang kami hormati para perwakilan dari instansi penerima akreditasi dan para tamu undangan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 15 September 2021, Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, dapat melaksanakan kegiatan penyerahan hasil akreditasi penyelenggaraan penilaian kompetensi untuk tahun anggaran 2021. Bapak Kepala BKN yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum dilakukan penyerahan hasil akreditasi atau pengakuan kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS yang mengamanatkan bahwa penegakan standar bagi para penyelenggara penilaian kompetensi dilaksanakan melalui penilaian dan pengakuan kelayakan atau akreditasi yang dilaksanakan oleh instansi pembina, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, penilaian kelayakan terhadap penyelenggara penilaian kompetensi dimaksud meliputi 3 unsur, yaitu unsur pertama penilaian terhadap organisasi dan kelembagaan yang antara lain dilakukan penilaian terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi dan ketersediaan atas SOP dan sarannya. Unsur yang kedua adalah penilaian terhadap SDM. Hal ini mencakup penilaian terhadap kuantitas dan kualitas asesor SDM aparatur yang tersedia dan ketersediaan tenaga pengelolanya. Dan unsur yang ketiga sebagai bagian penilaian adalah unsur metode dan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian metode dan alat ukur yang digunakan dengan kompetensi yang akan diukur serta proses penyelenggaraannya. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai proses awal kita juga memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk melakukan penilaian secara mandiri untuk kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh tim akreditasi dan penetapannya dilakukan melalui sidang tim penilai. Adapun hasil akreditasi ini berupa pengakuan, yaitu kategori A. Kategori A adalah merupakan kategori tertinggi dan kategori D merupakan kategori terendah. Dan kewenangan yang diberikan kepada penyelenggara penilaian kompetensi disesuaikan dengan pengkategoriannya, yaitu kategori A memiliki kewenangan untuk melaksanakan penilaian kompetensi paling tinggi jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan fungsional yang setara. Untuk kategori B, memiliki kewenangan sampai dengan jabatan administrator dan jabatan fungsional setara.
Untuk kategori C memiliki kewenangan sampai dengan jabatan pengawas dan jabatan fungsional setara. Dan untuk kategori D diberikan kewenangan hanya untuk jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang setara. Bagi penyelenggara penilaian kompetensi termasuk yang memiliki kategori A, B, dan C, selain dapat melaksanakan penilaian kompetensi di instansinya, juga diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penilaian kompetensi di instansi lain. Sedangkan kategori D hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan penilaian kompetensi pada lingkungan instansinya. Adapun tujuan dari akreditasi yang dilaksanakan ini adalah untuk menjamin hasil penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh penyelenggara penilaian kompetensi itu telah sesuai dengan norma, standar, prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019. Sehingga memudahkan dalam pengintegrasian data hasil penilaian kompetensi ke dalam database talent pada sistem informasi ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami laporkan juga bahwa pada tahun 2021 ini Badan Kepegawaian Negara melalui Pusat Penilaian Kompetensi telah melaksanakan pendampingan sebagai bentuk pembinaan terhadap 36 penyelenggara penilaian kompetensi pada instansi pemerintah. Namun atau sampai dengan tahap akhir hanya 24 penyelenggara penilaian kompetensi yang menyatakan siap untuk diakreditasi yang hasilnya pada hari ini akan diserahkan. Ke-24 penyelenggara penilaian kompetensi termasuk terdiri dari 2 Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tangerang dengan kategori A. Subbidang Pengembangan Karir Aparatur Pemerintah Kota Bekasi dengan kategori C. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kategori A. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pemerintah Kota Palembang dengan kategori C. Unit Pelayanan Teknis Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung dengan kategori C. Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan kategori B. Pusat Layanan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan kategori B. Demikianlah penetapan hasil penilaian dan pengakuan kelayakan akreditasi Badan Kepegawaian Negara tahun 2021. Kami ucapkan selamat kepada lembaga dan instansi yang telah mendapatkan akreditasi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan atas hasil akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi oleh perwakilan peserta. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Dadang Ahmad Rifai selaku Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan. Kepada Bapak Dadang Ahmad Rifai dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala BKN, Pak Bima Arya Wibisana dan jajaran. Ada Pak Wakil Kepala mungkin ya, Bapak Deputi, ada Pak Harmen di sini, dan Ibu Ses, kemudian Bapak Ibu Asesor Utama, Bu Julina, Pak Nyoman tadi udah sempat ngobrol.
Bapak Ibu yang saya hormati, Sekretaris Utama, Sekjen, Sekretaris dari Kementerian dan Lembaga, salam hormat dari saya. Mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama yang sama-sama hadir pada saat hari ini, pada pagi ini, baik hadir secara virtual, secara daring maupun hadir bersama-sama kita di ruangan ini, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara penyerahan hasil penilaian dan pengakuan kelayakan atau akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi dari BKN. Mohon izin Bapak Bima dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Sekretaris Jenderal BPK. Kebetulan hari ini berbenturan dengan acara sidang BPK. Salam hormat dari Pak Sekjen kami untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa bertemu. Demikian barangkali Bapak. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu, mohon izin barangkali saya mewakili beliau dan ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan barangkali assessment center di BPK ya, yang tadi sama-sama kita sudah terima SK atau keputusannya gitu ya. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa di BPK ya kami sangat komit sesuai dengan Undang-Undang ASN 2014 bahwa kita sudah melaksanakan manajemen SDM berbasis sistem merit, kualifikasi, kompetensi dan kinerja ya, kinerja. Dan kita selama ini yang membidangi kurang lebih 7.500 pegawai pun menerapkan hal yang sama dalam pengembangan manajemen SDM. Jauh sebelum Undang-Undang ASN 2014 Pak, kita sudah memiliki yang namanya Human Resource Plan, HRM Plan. Itu tahun 2009, kita di situ sudah menerapkan manajemen SDM berbasis kompetensi. Sehingga nama yang tadinya Kepala Biro Kepegawaian, yang mungkin pada saat itu masih fokus pada administrasi, waktu itu 2009 dirubah namanya menjadi Kepala Biro Sumber Daya Manusia gitu. Karena memang ada pergeseran salah satunya paradigma dan tadi kita punya HRM Plan yang sudah berbasis kompetensi. Kemudian di Renstra BPK juga, mohon izin barangkali kalau misalnya bisa ditayangkan, boleh ditayangkan slide-nya. Di Renstra BPK juga kami sudah menerapkan itu Pak, bahwa kita sangat fokus pada tata kelola organisasi yang salah satunya adalah terkait dengan pengembangan sistem merit. Dan pada tahun 2020 kemarin Januari kita memperoleh kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara, dan dengan peringkat sangat baik kita diberikan pengecualian Pak untuk melakukan seleksi terbuka untuk JPT, karena kita sudah memiliki beberapa perangkat, antara lain ada surat edaran Sekretaris Jenderal dalam pengisian JPT, kemudian yang kedua kemarin baru terbit adalah adanya keputusan BPK Pak, yang mengatur mengenai bobot teknis, bobot antara asesmen manajerial sosiokultural dan asesmen teknis gitu. Termasuk kita melakukan filter Pak. Kemarin kami komunikasi juga dengan Bapak dan Ibu di BKN terkait dengan PKBKN 2019 Pak. Di situ kan ada kategori memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat gitu untuk pengisian jabatan. Nah, di tempat kami kemarin dengan keputusan badan yang masih memenuhi syarat ke atas lah yang bisa dimasukkan ke dalam talent pool yang nantinya akan dibobot dengan kompetensi teknis. Nah itu kemarin perangkat-perangkat peraturan itu alhamdulillah sudah kita siapkan. Kemudian Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa perjalanan assessment center ini ya salah satu pendorong kontribusi dalam pengembangan sistem merit di BPK sudah kita mulai di sebetulnya tahun 2007 sudah mulai kita, kemudian 2010 dibangun assessment center, termasuk sarana prasarana, termasuk asesor dan standar kompetensi perilaku. Waktu itu kita sudah punya standar kompetensi perilaku dan standar kompetensi teknis Pak. Tapi kemudian
ada pengaturan yang baru dari Permenpan, peraturan Menpan tahun 2017 ya, 38 2017 yang menerapkan standar kompetensi Mansoskul sehingga standkom perilaku kita tidak digunakan lagi gitu. Nah, itu milestone pertama kita 2010 membangun unit assessment center, kemudian pada tahun 2016 alhamdulillah kita diberikan penghargaan oleh BKN sebagai assessment center terbaik gitu ya. Dan pada tahun 2021 kemarin kami juga memperoleh penghargaan dari BKN sebagai peringkat 1 lembaga negara atau LPNK tipe A dalam penilaian kompetensi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari aspek sarana prasarana, kami juga sudah dilengkapi dengan tenaga asesor Pak. Kita sekarang punya 29 Ibu. Tapi belum ada asesor utama dan mungkin nggak ada ya kalau di instansi, hanya di BKN. Kita ada asesor muda dan asesor pertama Pak, 29 orang. Dan semuanya sudah mengikuti beberapa pelatihan atau workshop baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kita juga secara berkala melakukan validasi alat ukur dan seterusnya. Yang terakhir kita sesuaikan dengan Permenpan 38 tahun 2017. Yang berikutnya Pak, milestone berikutnya adalah kita merevitalisasi unit assessment center kita yang berlokasi di gedung perwakilan DKI pada tanggal 4 April 2021. Revitalisasi dalam sarana prasarana termasuk kelengkapan pendukung ya, yang pada saat itu sudah diresmikan oleh Bapak Wakil Ketua dan alhamdulillah sudah dihadiri Pak Bima waktu itu, Pak Kepala BKN, Ibu Ses, dan Pak Kapus Penkom, Pak Wakiran juga turut hadir. Terima kasih Bapak. Milestone berikutnya Pak, selain peresmian Unit Assessment Center, kami juga sudah memiliki sudah memiliki peraturan pemerintah atau diterbitkan peraturan pemerintah mengenai PNBP Pak. Besaran dan jenis tarif PNBP yang berlaku di BPK. Nah, salah satunya terkait dengan jasa ini Pak, penilaian kompetensi. Ketentuan ini mengatur jasa PNBP yang berlaku di BPK, termasuk diantaranya adalah jasa penilaian kompetensi, tidak hanya memberikan layanan kompetensi, namun juga penilaian potensi, ada wawancara umum mungkin di situ, ada penyampaian umpan balik, konseling kinerja, jasa pengguna dan prasarana assessment center. Alhamdulillah sih kemarin kami menerima beberapa surat dari instansi kementerian untuk mengajak kolaborasi terkait dengan penilaian assessment atau melakukan assessment untuk para pegawai di lingkungan instansinya. Nah, yang terakhir barangkali milestone yang berikutnya, alhamdulillah pada kesempatan ini BPK dan Bapak Ibu semua sebagai peserta penyelenggara kompetensi sudah mendapatkan akreditasi ya. Kami mendapatkan A, beberapa juga Bapak Ibu sudah memperoleh akreditasi A, ada yang B dan seterusnya. Kalau A berlaku 5 tahun ya Pak Bima barangkali, dan bisa melakukan penilaian kompetensi untuk instansi lain. Saya pikir dalam kesempatan ini mungkin kita mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Mungkin saya yakin di tempat Bapak Ibu banyak hal yang barangkali kita bisa lakukan studi banding. Ya, kami juga terbuka untuk melakukan studi banding terkait itu. Banyak hal yang saya yakin bisa dipelajari, apalagi misalnya Bapak dan Ibu sebagian sudah memperoleh A gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan kerjasama sehingga harapannya tentu kita memang bisa menghasilkan ASN yang tadi qualified, kompeten dan berkinerja tinggi. Itu barangkali Bapak Ibu. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala BKN dan jajarannya, terutama dengan Pak Kapus Penkom gitu ya, yang selama ini selalu support, selalu membimbing dan mendampingi kami dalam penilaian penyelenggaraan khususnya dalam akreditasi kali ini. Mudah-mudahan dengan penetapan akreditasi yang kami terima A ya, dan beberapa yang lain juga tadi A, kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik dari kami dalam pengembangan SDM ke depan.
Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat bangga berdiri di sini di hadapan Bapak dan Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang Ahmad Rifai. Acara selanjutnya, penyerahan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada 9 instansi perwakilan penyelenggara penilaian kompetensi dari instansi pusat. Dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kepada Bapak Bima Haria Wibisana, dengan hormat kami mohon berkenan untuk maju ke depan. Perwakilan yang pertama dari Kementerian Pertahanan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal. Dengan hormat kami silakan maju ke depan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Mahkamah Agung yang diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Dengan hormat kami silahkan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Badan Cyber dan Sandi Negara yang diwakili oleh Sekretaris Utama. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Utama. Dengan hormat kami silahkan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diwakili oleh Koordinator Manajemen Karir Biro SDM. Dengan hormat kami silahkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami mohon kepada Bapak Bima untuk berkenan menuju podium untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan oleh PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kepada Bapak Bima Haria Wibisana, dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya izin membuka masker karena agak sesak nafas saya kalau pakai double masker. Yang saya hormati Pak Sekjen Kemhan, Pak Dodi, Pak Hasbi dari MA, ini teman lama saya ini Pak Sahrul dari zaman honorer ngurusin deh. Pak Tafib, ketemu lagi kita ya di pusat.
Sebelumnya Pak Taufik ini di Pemprov DIY. Ya. Kemudian ada Pak Taufik, Pak Sekjen Kemendes, kemudian dari ATR ya, dari ATR Pak Gunawan Muhammad, Pak Dadang dari BPK. Pak Dadang ini teman diklat saya, kapan ya? 15 tahun yang lalu ya. Waktu di Australia. Bu Hatimah dan para asesor utama yang hadir, Bu Yulina, Pak Nyoman, Pak Purwanto, para JPT Pratama Madya, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, para instansi yang menerima akreditasi pada hari ini, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan kita dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan insya Allah juga berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas akreditasi ini, karena ini merupakan upaya dan komitmen kita bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur. Jadi salah satu cara untuk bisa meningkatkan itu adalah dengan melihat rapot individu, orang per orang ASN. Baik dari sisi potensi, kompetensi, dan kinerja, juga track recordnya. Jadi itu perlu rapot masing-masing orang itu, agar kita bisa secara akurat meningkatkan kemampuan dan mengurangi kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Bapak Ibu sekalian, BKN menyelenggarakan akreditasi ini karena mandat Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 2014, yang memandatkan BKN sebagai pembina dan penyelenggara manajemen ASN, yang di dalamnya adalah untuk melakukan akreditasi assessment center. Tentu akreditasi ini baru langkah awal. Karena untuk bisa mendapatkan suatu talent management yang baik diperlukan banyak hal. Jadi hasil dari assessment center ini baru dari sisi individu yang bersangkutan. Nah, kalau kita tahu kelemahannya, what next? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tentu BKN juga harus bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman di lembaga administrasi negara dan Bapak Ibu semua. Karena untuk diklat-diklat teknis itu yang lebih memahami adalah kementerian atau lembaga teknis. Jadi apa sih sebetulnya yang kurang dari mereka gitu. Jadi jangan sampai hasil asesmen ini bersifat statis. Ya udah itu saja gitu. Nah, apa kemudian yang menjadi upaya kita untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka, kompetensi mereka. Apa kekurangan di dalam hasil asesmen itu yang bisa kita intervensi untuk kita bisa tingkatkan lagi kemampuannya. Nah, ini juga diperlukan tentu analisis jabatan dan analisis beban kerja yang memadai, sehingga diketahui sebetulnya untuk satu jabatan itu diperlukan berapa orang. Tadi Pak Dadang menanyakan, mungkinkah di luar BKN ada asesor utama? Jawabannya sangat mungkin. Gitu. Kenapa tidak? Gitu ya. Tapi itu akan sangat tergantung dari anjab ABK-nya. Formasi yang diberikan oleh Pak Menpan berdasarkan itu. Jadi misalnya yang menjadi beban tugas untuk melakukan
penilaian kompetensi itu besar sekali dan levelnya tinggi di atas, ya itu diperlukan asesor utama gitu untuk jabatan pimpinan tinggi media dan utama. Tapi kalau yang diperlukan hanya untuk yang di bawah, tentu tidak diperlukan asesor utama. Nah ini Anjap ABK itu diperlukan untuk mengusulkan kepada Menpan formasi asesor utama. Dan tentu saja nanti BKN akan memberikan pertimbangan teknis untuk formasi itu. Jadi jabatan-jabatan itu tentu harus dihitung benar kebutuhan-kebutuhannya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membangun talent management. Jadi setelah orang ini kita tahu tingkat kompetensinya dan akan kita kembangkan, ini career planning mereka akan seperti apa? Jadi kita perlu juga membangun talent management sehingga kaderisasi kita kemudian terencana by design, tidak by accident. Sekarang ini kebutuhan akan JPT Madya dan Utama itu di atas ini, yang tersedia di bawah sini. Yang Pratama juga begitu. Pratama ini malah jumlahnya kurang. JPT Pratama di Indonesia ini butuh berapa? 16.000 orang. Tapi yang ada sekarang ini adalah orang yang memiliki kecukupan pangkat, bukan kecukupan kompetensi, terutama di daerah. Jadi bayangkan saja kita mengisi posisi-posisi itu tidak dengan kompetensi dan potensi yang memadai. Ini terjadi di mana-mana. Jadi talent pool ini masih sebatas rapot. Jadi belum ada tindak lanjut untuk bagaimana kita mencoba membangun. Nah, memang tidak mudah, terutama untuk diklat-diklat soft skill. Di dalam assessment center ini akan lebih banyak penilaian untuk soft skill. Kemampuan bekerja sama, kemampuan kepemimpinannya, inovasinya, kolaborasinya, leadership-nya. Nah itu pelatihan-pelatihan seperti itu nyaris nihil. Yang ada adalah pelatihan teknis semua. Gitu. Kalau pelatihan teknis semua kementerian, lembaga punya. Gitu. Tapi pelatihan-pelatihan soft skill seperti ini tidak ada. Nah padahal ASN itu biasanya kalau sudah 10 tahun jadi ASN, dia sudah menguasai teknisnya. Tapi soft skill-nya justru belum, dan itu tidak pernah dilihat. Jadi yang paling jeblok kalau saya melihat hasil asesmen itu, kemampuan kolaborasi. Jadi bekerja sama itu sulit sekali orang Indonesia itu. Dia bekerja sendiri bisa gitu ya. Tapi begitu bekerja dalam satu tim, membangun tim, nah berantakan ya pasti timnya. Saya membaca lowongan pekerjaan di Google dan di Amazon.com beberapa hari yang lalu. Dibutuhkan lowongan pemuda yang memiliki kemampuan ini dan mampu bekerja sama. Di bawahnya ada kalimat penjelasan. Kami tidak butuh orang yang pandai, karena orang pandai tidak bisa bekerja sama. Itu kalimat itu menarik saya gitu. Karena yang mereka butuhkan adalah tim. Gitu. Di Google itu, karena mereka bekerja dalam tim. Nah, saya kira proses bisnis pekerjaan seperti ini adalah proses bisnis modern. Dengan digital, seseorang itu tidak mungkin bekerja sendiri. Dia tidak mungkin menciptakan aplikasi sendiri, tidak mungkin menciptakan proses bisnis dan sistem sendiri, dia harus bekerja sama. Dan kalau bekerja sama, bagaimana menilai kemampuan bekerja sama dan mengembangkannya? Nah, ini belum ada itu. Bagaimana kita mengembangkan bekerja sama? LAN juga nggak punya diklat-diklat soft skill seperti itu. Yang kedua, inovasi. Inovasi ini
hampir jeblok semua. Jadi keberanian, inovasi itu yang paling gampang untuk saya adalah dia punya mimpi yang berbeda. Nah PNS ini mimpi saja nggak berani. Keluar dari pakemnya aja untuk melakukan suatu inovasi itu tidak punya keberanian. Jadi di BKN saja kalau saya tanya kenapa ini dilakukan begini, kenapa tidak begini? Jawabannya ini sudah sejak zaman Pak Manihuruk, Pak. Wah, zaman dulu banget gitu ya. Keberanian untuk keluar dari paradigms, dari pakem, out of the box thinking itu nyaris tidak ada. Takut salah, takut melanggar aturan, takut melanggar perintah atasan. Selalu begitu. Yang punya inovasi itu agak sulit. Nah, bagaimana membangun kemampuan inovasi ini? Ini juga kesulitan kami untuk gimana diklatnya ini. Self-confidence itu juga termasuk yang rendah. Leadership ini kita sering percaya bahwa leadership ini by practice, by learning gitu ya. Tapi yang terjadi, yang muncul leadership by born semua gitu. Ini yang practice learningnya mana gitu. Kita tidak cukup memproduksi leadership by training. Gitu. Karena banyak mazhab yang leadership itu bisa juga dilatih gitu ya. Kalau orang masuk militer, TNI Polri, dia masuk di akpol, udah drill aja terus ya. Dia punya apa tidak bakat seperti itu, pasti keluarnya bisa juga gitu. Nah training seperti itu nyaris tidak ada. Nah jadi what next setelah assessment center itu justru yang lebih penting menurut saya. Kalau menilainya udah. Nah tapi menilai zaman sekarang ini juga berubah. Yang kita nilai berubah, proses bisnisnya berubah, metodologi yang digunakan berubah, skills-nya juga berubah. Jangan kemudian metodologi untuk mengukurnya masih sama. Karena tidak match lagi. Tidak match lagi. Ini proses bisnisnya sudah cloud computing, cloud business. Kemudian orang juga bekerja dalam cloud team gitu ya. Nah, itu skill apa yang dibutuhkan untuk cloud system seperti itu? Nggak dilihat, yang dilihat adalah masih proses bisnis biasa, diukurnya begitu juga. Padahal dia bekerja dalam suatu cloud system yang berbeda. Gitu. Nah ini jadi ada mismatch juga ketika kita mengukur kebutuhan yang kita ukur dengan realitas yang kemudian dia akan bekerja di mana. Gitu. Metodologinya juga. Jadi assessment center ini, akreditasi ini bersifat temporer. Karena dia harus terus berkembang terus. Saya berpikiran, bisa nggak ya kita menciptakan Hogwarts Hats. Nah, dari dulu saya ceritanya Hogwarts Hats. Kalau nonton film Harry Potter itu, untuk menjuruskan The New Witch gitu ya, anak-anak kecil penyihir baru itu, dia pakai topi di Hogwarts School itu. Topinya kemudian menilai, mengakses karakternya. Oh kamu pantasnya masuk Slytherin, kamu pantasnya masuk Gryffindor, kamu masuknya Ravenclaw. Gitu. Itu teknologi itu sebetulnya sudah ada dengan brain scanner gitu ya. Tapi masih mahal. Saya pernah ikut di DSA Dr. Terawan itu, iseng-iseng aja itu DSA, dok ini ya DSA aja gitu. Ya, Dr. Terawan waktu itu MRI otak saya. Dia bilang, Mas, ini 3 bulan terakhir suka emosional ya? Iya sih kayaknya dok. Kok tahu dok? Ini nih. Ini kering di sininya, oksigennya kurang. Jadi harus banyak minum supaya
supaya ini banyak oksigennya. Karena kalau ini oksigennya kurang, Mas Bima bisa emosional, bisa suka marah-marah. Nah dia bisa tahu tuh karakter saya berdasarkan MRI otak saya gitu. Itu kalau lebih canggih lagi kan kita bisa bayangkan, kita bisa tahu semuanya. Karena karakter itu kan ada di sini semua. Yang kita bilang karakter ada di sini, emosi ada di sini, di dalam dada kan gak ada apa-apanya gitu. Itu semua tersimpan dalam random access memory dan read only memory, subconscious. Nah metodologi itu yang kemudian perlu kita temukan. Saya mengikuti berapa kali Pak Pur ya? 2 kali ya. Di Windsor, UK, sama yang terakhir sebelum pandemi di Shanghai. Itu presentasinya udah tidak seperti yang kita lakukan ini. Presentasinya sudah sangat canggih gitu, sudah sangat modern. Bagaimana kita mengukur akses orang itu tidak dengan metodologi-metodologi yang kita lakukan sekarang ini. Ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan medsos. Jadi dia tahu, dia googling orang ini karakternya seperti ini berdasarkan KYC, Know Your Customer, dan Artificial Intelligence. Google itu lebih tahu karakter saya daripada asesor. Google itu tahu saya suka warna apa, kalau mobil saya suka mobil apa, kalau kamera saya suka kamera yang seperti apa tipenya, Google tahu. Karena dia punya Artificial Intelligence untuk mengkoleksi KYC, sistem KYC. KYC itu know your client, know your customer. Dia punya kemampuan seperti itu. Dan itu mudah dibangun. Jadi the power of satu data itu ada di sana. Kalau kita punya satu data, kemudian kita bisa perkaya data itu dengan semua aktivitas ASN, nah kita punya assessment center yang luar biasa, komplit. Nah itu yang ambisinya seperti itu gitu ya. Jadi saya minta teman-teman di Puspenkom dan di Kedeputian Sinka untuk bisa nggak kita membangun seperti ini, seperti Google, seperti Yahoo, untuk membangun KYC seperti itu. Bank sudah punya. Jadi BCA itu narik data dari Google, dari lain-lain untuk memperkaya database customer-nya, clients-nya. Jadi dia tahu orang ini punya karakter untuk disiplin membayar kredit atau tidak. Karena ini dibutuhkan oleh perbankan. Jadi mereka punya. BRI kemarin juga sampaikan ke saya, mereka baru membangun sistem KYC mereka. Nah, kalau seperti itu sudah terjadi, ini dunianya menjadi berubah nih. Level of playing field-nya berbeda, games-nya juga berbeda. Kita mungkin tidak bisa lagi mengakreditasi dengan cara yang sama. Metodologinya akan berbeda, kompetensi dan skills dari asesornya juga akan berbeda. Nah itu visinya. Jadi kita mungkin sekarang ini oke dengan hasil ini, tapi tidak boleh terlena karena negara lain kemudian sudah melesat maju. Filipina itu sudah sangat, Filipina dan Thailand ya, sudah sangat canggih menggunakan assessment center mereka. Jadi career planning di Philippines dan di Thailand yang dilakukan oleh OCDC itu predictable. Saya dalam 5 tahun ke depan itu kira-kira akan jadi apa kalau saya meningkatkan kompetensi saya seperti ini. Predictable. Kalau di Indonesia ini kan sangat tawadu. Ya. Kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Anda akan jadi apa? Ya saya amanah saja Pak, air mengalir gitu ya. Yang sebetulnya dia sebagai PNS tidak tahu masa depannya. And it's very dangerous gitu ya. Karena itu tidak membuat dia bahagia, tidak membuat dia punya komitmen yang tinggi pada pekerjaannya. Kalau dia tidak tahu dia mau kemana.
Itu pertanyaan-pertanyaan yang standar kalau ingin bekerja di organisasi modern. Jadi karena saya lama kebetulan di Amerika, saya hampir 10 tahun di Amerika itu. Dan saya pernah magang di 3 kementerian. Department of HUD. HUD itu Housing, Urban Development di Washington DC. Itu baru pindah, ketika saya magang baru pindah dari New York ke Washington DC. Department HEW itu HEW, Health, Education, and Welfare. Dan yang terakhir saya bekerja di Gedung Putih, di Office of Management and Budget. Saya bekerja di Bappenasnya Gedung Putih, karena waktu itu saya dikirim sebagai mahasiswa, saya masih staf di Bappenas. Yang menarik adalah pertanyaannya. Kalau Anda bekerja di sini, kira-kira dalam 5-10 tahun Anda akan jadi apa? Pertanyaan itu butuh 2 hal untuk bisa menjawab. Kita tahu talent kita, dan kita tahu job description di organisasi itu. Kalau kita tidak tahu, ya nggak bisa jawab itu. Jadi kalau itu tidak bisa jawab, jangan harap bisa diterima. Karena itu pertanyaan standar. Jadi harus dijawab. Jawabannya begini. Talent saya seperti ini, passion saya seperti ini, kompetensi saya seperti ini. Kalau saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi saya seperti ini dan ini dan ini, maka dalam 5-10 tahun lagi saya kira-kira akan bisa menduduki jabatan direktur itu. Kalau dalam 20 tahun lagi saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi saya seperti ini, dalam 20 tahun saya sudah bisa menjadi dirjen itu. Jadi semua orang punya career planning. Nah, ASN kita tidak begitu. Kata anak-anak milenial, lap gitu ya. Gelap, nggak tahu dia kemana. Mau kemana nggak tahu. Kan ajaib sekali. Orang masuk ASN, suatu birokrasi yang besar, tanpa dia tahu dia akan jadi apa. It's incredible gitu ya. Harusnya tidak boleh begitu. Harusnya dia tahu dia akan bisa bagus di sana. Tapi itu dia harus tahu talentnya dia dari hasil assessment center, dan dia tahu kebutuhan atau persyaratan kompetensi masing-masing jabatan dan diklat-diklat yang tersedia. Kemarin saya bilang sama Budiah, ada Budiah nggak sih? Budiah itu Kepala Biro SDM BKN. Bisa nggak kita bikin katalog diklat seperti di Singapore Civil Service? Singapore Civil Service itu punya katalog diklat setebal ini. Diklatnya, kapan diklatnya, siapa yang mengajar, mulai kapan, selesai kapan. Jadi setiap orang bisa mendesain diklatnya sendiri. Sekarang mereka karena pandemi sudah punya itu dalam bentuk daring. Dan kita harusnya juga mengejar. 20 jam setahun itu kan kalau fisik. Kalau dalam bentuk virtual, dalam bentuk daring, mau 100 jam, 1000 jam setahun juga terserah orangnya. Gitu. Itu yang harus kemudian dikembangkan. Saya masih memaksa diri saya untuk belajar paling tidak 2 jam sehari. Membaca. Sampai sekarang. Apa saja saya baca. Yang saya tertarik, saya baca. 2 jam itu minimal. Jadi paling tidak 1 jam di mobil berangkat ke kantor, saya buka tablet saya baca pulangnya. Kalau ada sisa waktu, saya baca lagi. Nah, jadi ini berbagai spektrum baru mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kompetensi ASN kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya akreditasi ini, kita bisa mempererat kolaborasi. Bagaimana sih sebetulnya kita ingin bersama-sama menilai, mengembangkan, dan merencanakan
karir ASN kita ke depan. Diklat-diklat apa, jabatan-jabatan apa. Nah, jabatan apa ini aja pusing saya. Semua orang bilang big data itu penting. Semuanya. Tapi tidak ada satupun formasi big data analis. Di formasi 2021 atau formasi apa-apa. Nggak pernah ada. Jadi ini gimana nih? Mismatch-nya kok dalam betul. Dunianya sudah berubah dan kita masih menggunakan vehicle yang sama untuk ke sana. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tidak terlalu membebani. Tapi ini menjadi menjadi hal-hal yang selalu lingering in my mind gitu ya. Yang berputar-putar di kepala saya, ini gimana cara solusinya gitu. Dan mudah-mudahan dengan menyampaikan itu kita bisa bersama-sama kemudian mencari solusi-solusi untuk pengembangan SDM ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bima Harya Wibisana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para hadirin yang kami hormati. Akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Kami beserta seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang menimbulkan ketidaknyamanan selama acara ini berlangsung. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada acara lainnya di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi, Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa. Mohon izin diumumkan kepada peserta yang mengikuti acara ini melalui virtual, SK dan sertifikat untuk instansi penyelenggara penilaian kompetensi akan diberikan melalui email resmi instansi. Dan juga bagi instansi yang ingin mengambil hard copy dari SK dan sertifikat dapat langsung datang ke Kantor Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Badan Kepegawaian Negara, Gedung 2, Lantai 2. Juga bagi instansi yang hadir hari ini, mohon kesediaannya untuk menandatangani tanda terima SK dan sertifikat di meja registrasi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu bisa berkenan untuk berfoto bersama dengan Bapak di depan. Dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara pada hari ini.